Ya, perkenalkan nama saya Yunita Frederisha Brotwarin. Di sini saya mau menjelaskan yaitu tentang jaringan komputer. Ya, pengertian jaringan komputer. Dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Yang berikut tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagai dokumen manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga memanajemen keamanan data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat dengan bantuan jarkom. Proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Yang kelima, membantu aktivitas manusia dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Yang berikut yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua yaitu tentang LAN. Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga itu tentang CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, mail, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima yaitu WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya.
Dalam sebuah jaringan komputer, ada beberapa bagian yang penting dan merupakan dasar dari sebuah jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama, server. Sebuah komputer server berfungsi untuk menyediakan fasilitas dan informasi untuk komputer klien. Selain itu, komputer servers juga berfungsi untuk mengelola suatu jaringan komputer. Maka dari itu, tip komponen yang digunakan oleh komputer server harus memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari komputer klien. Yang kedua, klien komputer. Klien komputer merupakan komputer-komputer yang dapat menggunakan atau mengakses layanan yang disediakan oleh komputer server. Komputer klien bisa juga disebut sebagai workstation atau node. Yang ketiga yaitu kabel. Seperti yang kita tahu, kabel merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan untuk membangun sebuah jaringan. Selain jenis-jenis kabel, jarak dan kecepatan dari kabel tersebut juga harus diperhatikan. Yang berikut, jaringan terdiri dari 4 elemen dasar: perangkat keras, perangkat lunak, protokol, dan media koneksi. Semua jaringan data terdiri dari elemen-elemen ini dan tidak dapat berfungsi tanpanya. Yang pertama, hardware tulang punggung. Jaringan apapun adalah perangkat keras yang menjalankannya. Perangkat keras jaringan mencakup kartu jaringan, router, atau scalar jaringan modem. Tanpa perangkat keras ini, komputer tidak dapat mengakses jaringan. Kartu jaringan memberi komputer akses langsung ke media jaringan dan memungkinkannya terhubung ke peralatan lain termasuk modem. Router memungkinkan koneksi jaringan tunggal dari modem untuk dibagi di antara beberapa komputer. Repeater menyegarkan sinyal jaringan antara segmen kabel Ethernet, memungkinkan kabel kategori 5 untuk mencapai panjang maksimum 300 kaki tanpa kehilangan sinyal. Yang kedua, software. Agar perangkat keras dapat berinteraksi dengan jaringan, perlu perangkat lunak untuk mengeluarkan perintah. Bentuk utama dari perangkat lunak jaringan adalah protokol perangkat lunak yang menginstruksikan perangkat jaringan tentang cara menghubungkan ke jaringan dan bagaimana berinteraksi satu sama lain. Contoh lain dari perangkat lunak jaringan termasuk perangkat lunak pemantauan koneksi, klien jaringan, dan alat lain yang dirancang untuk lebih memudahkan kemampuan komputer Anda untuk terhubung ke jaringan. Yang ketiga, connection media tanpa koneksi. Jaringan tidak dapat berfungsi. Media yang digunakan untuk menghubungkan node-node jaringan bervariasi dengan tip jaringan. Jaringan nirkabel akan sering menggunakan kabel. Jaringan seperti kabel Ethernet kategori 5, sementara jaringan nirkabel membuat koneksi langsung antara perangkat yang menggunakan sinyal radio sebagai media. Ya, mungkin itu saja materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.